Aduh, ya, ibunya nggak apa. Teman-teman presensi mungkin bisa saya lanjutkan ya. Untuk materi yang selanjutnya itu berkaitan dengan kepolaran molekul, di mana gitu ya, dalam hal ini teman-teman bisa memperhatikan molekul dari CCl4, di mana CCl4 artinya gitu ya, dia memiliki atom pusat C dengan atom-atom di sekitarnya adalah unsur Cl. Nah, umumnya gitu ya, ketika dia itu ada ikatan tarik-menarik C dengan Cl yang umumnya menunjukkan sifat ikatan CCl itu bersifat polar, namun dengan adanya gaya tarik-menarik elektron mengakibatkan perbedaan suatu elektronegatifan sehingga saling meniadakan atau saling menguatkan dari bentuk CCl4. Nah, oleh karena itu CCl4 merupakan molekul dalam molekul non polar. Sehingga kalau kita artikan ketika senyawa itu merupakan senyawa yang memiliki ikatan kovalen polar, maka belum tentu sifat dari senyawa tersebutnya itu juga polar. Nah, ini gambaran contohnya dari CCl4 secara tiga dimensi gitu ya. Yang biru di tengah itu merupakan atom C, kemudian hijau yang di sampingnya gitu ya, yang bergerak-bergerak itu adalah atom Cl. Nah, secara bentuk tetra molekulnya adalah bentuk molekul tetrahedral. Jadi seperti ini. Itu. Kemudian dari kepolaran molekul, untuk yang pertama itu untuk molekul yang tersusun hanya terdiri dari dua atom, maka kepolarannya dapat dilihat dari perbedaan elektronegatifannya. Contohnya HCl, HF, Cl2, dan Br2. Nah, untuk molekul-molekul yang mengandung dua atom atau lebih, kepolaran dapat dilihat dari keelektronegatifan, dan bentuk geometri molekul serta ada atau tidaknya PeB pada atom pusatnya. Biasanya dari situ juga. Kemudian, ini bisa teman-teman baca ya untuk kepolaran molekul ketika sebuah atom berikatan dengan atom lain dan terjadi gaya tolak-menolak, maka akan berada dalam jarak terjauh dengan atom yang ikatnya. Nah, kepolaran senyawa itu diartikan sebagai apa? Sebagai perilaku suatu zat yang menyerupai medan magnet, yaitu terdapat kutub sementara yang disebut dengan kutub dipol. Nah, biasanya dipol dapat menyebabkan gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak dalam senyawa tersebut. Dipol itu terdiri dari dipol positif maupun dipol negatif. Nah, seperti yang tadi saya gambarkan di sini. Ini ikatan antara atom H dengan Br. H itu bermuatan positif, Br bermuatan negatif. Berarti gitu ya, H ini merupakan dipol positif, kemudian Br merupakan dipol negatif. Positif ketemu negatif, maka di sini terjadi gaya tarik menarik. Di sini disampaikan juga bahwasanya keelektronegatifan H lebih kecil dari Cl sehingga pada HCl H bertindak sebagai ion positif gitu ya, dipol positif, dan Cl bertindak sebagai dipol negatif. Sehingga sama seperti HBr, HCl juga terjadi gaya tarik menarik antara dipol H dengan dipol Cl.
Kemudian ini kepolaran dalam bentuk molekul dapat dipengaruhi dengan sudut ikatan, simetris bentuk molekul, pasangan elektron bebas, dan tingkat kepolaran suatu senyawa. Selain itu, gitu ya, kita harus mempelajari juga terkait dengan interaksi antar molekul, di mana gaya antar molekul merupakan gaya yang terjadi akibat interaksi antar molekul sejenis. Gaya itu terbagi menjadi gaya London, gaya tarik dipol, gaya van der Waals, dan ikatan hidrogen. Nah, biasanya gitu ya, kalau kita cek gitu ya, gaya antar molekul itu yang paling kuat adalah terjadi ketika molekul tersebut memiliki suatu ikatan hidrogen. Nah, ini penjelasan terkait dengan gaya London. Ini bisa nanti teman-teman baca gaya tarik-menarik, gaya van der Waals, kemudian ikatan hidrogen yang sebenarnya sudah saya sampaikan tadi di atas. Ya. Nah, ini bagaimana sih kita meramalkan sifat molekul gitu ya? Apakah ketika kita dapat suatu molekul, terus molekul tersebut bersifat langsung polar? Apakah non-polar gitu ya? Nah, itu tentu saja kita tidak bisa menentukan. Kita harus mengecek terlebih dahulu. Kita identifikasi yang pertama adalah apakah gitu ya dalam molekul tersebut ada ikatan polar. Jika ada gitu ya, apakah ikatan polar tersebut saling meniadakan sifat kepolarannya gitu ya. Jika iya, maka kita cek apakah gitu ya dia punya pasangan elektron bebas di atom pusatnya. Kalau punya, kita cek lagi apakah pasangan elektron bebas di atom pusat saling meniadakan sifat kepolarannya. Kalau iya gitu ya, maka baru bisa kita sampaikan, oh ternyata molekul tersebut bersifat non-polar. Tetapi kalau misalnya gitu, dalam identifikasi yang pertama, apakah dia ada ikatan polar? Iya, ada. Apakah ikatan polar saling meniadakan? Oh, langsung tidak. Maka jawabannya, dia molekul tersebut bersifat molekul polar. Kemudian tadi, kalau misalnya, apakah dia ada ikatan polar? Oh, ternyata tidak ada. Oh, setelah kita cek tidak ada, apakah dia ada pasangan elektron bebas di pusat? Oh, tidak ada lagi. Maka dia menunjukkan molekul non-polar. Tapi kalau misalnya tadi ada pasangan elektron bebas di pusat, tetapi pasangan elektron bebas tersebut tidak memiliki sifat saling meniadakan sifat kepolarannya, maka dia dapat disebut dengan molekul polar. Ini hanya gambaran saja sih skema terkait dengan eh, cara meramalkan sifat suatu molekul. Sehingga gitu ya, kalau kita eh, kerucutkan gitu ya, sifat molekul itu hanya sifat polar dan non-polar saja, hanya dua. Kemudian ini contoh-contoh dari beberapa molekul yang harus kalian identifikasi. Kemudian ini materi terakhir dari saya terkait dengan kepolaran, maka ketika gitu ya, kepolaran terjadi pada dua molekul diatomik dan poliatomik yang memiliki perbedaan momen dipol. Kepolaran molekul diatomik dilihat dari perbedaan momen dipol yang dapat dilihat dari beda elektronegatifannya. Kemudian kepolaran molekul poliatomik dapat dilihat dari perbedaan dipol, PeB, dan juga arah elektronnya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya ketika gitu ya dia memiliki sifat saling meniadakan berarti terjadi kegiatan saling tolak menolak, maka ketika terjadi kegiatan saling tolak menolak, maka saling menjauhi atom pusat atau lebih menuju kepada atom yang bersifat elektronegatif. Akhirnya dia akan menyebabkan molekul menjadi simetris. Sehingga ketika molekul itu simetris, maka bentuk molekulnya adalah non-polar. Oke, mungkin itu saja dari saya. Ada yang mau didiskusikan? Sudah absen semua? Sudah. Ya, saya cek baru ada 31 yang absen. Sedangkan yang masuk dalam Zoom adalah 35 orang. Ini 36 dengan saya. Siapa yang belum absen?
bahkan atau baru join di tengah-tengah sehingga nggak tahu link absennya. Minta dikirimin sama temennya yang sudah ngisi duluan tadi.